Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Najwa Mudina dengan NPM 24105101021. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 9 dengan materi USART atau kuliah microcontroller. Nah, untuk deskripsi kasusnya seperti ini. Pada studi kasus ini, komunikasi UART digunakan untuk menghubungkan dua buah microcontroller Atmega 16. Untuk Atmega yang pertama digunakan sebagai pengirim data, dan juga untuk Atmega yang kedua digunakan sebagai penerima data. Nantinya, ketika push button ditekan, data perintah dikirim melalui UART, kemudian diproses oleh microcontroller penerima untuk mengendalikan LED sesuai dengan perintah yang diberikan. Untuk output yang akan keluarnya, nantinya akan LED hijau akan menyala saat tombol pertama ditekan, LED merah akan menyala saat tombol kedua ditekan, dan juga kedua LED akan mati saat tombol ketiga ditekan. Setelah perintah dijalankan, microcontroller penerima mengirimkan pesan konfirmasi yang ditampilkan pada layar LCD sebagai bukti bahwa komunikasi UART telah berhasil dijalankan. Untuk pertama-tama, kita buat kode programnya di aplikasi Microchip Studio. Ini untuk kode program yang pertama ya teman-teman. Nantinya ada dua kode program, yaitu kode program untuk Atmega yang pertama sebagai pengirim, dan juga ada kode program yang kedua, Atmega 16 yang kedua untuk sebagai penerima. Untuk fungsi dari baris 1 sampai ke 4 ini, yaitu sebagai mendeklarasikan frekuensi osilator 8 MHz, deklarasi fungsi delay pada bidang library AVR, dan deklarasi library untuk mengolah data bertipe string. Nah, untuk baris dari yang ke-6 sampai ke-10 ini, yaitu sebagai deklarasi pin-pin pada LCD 16 kali 2 nantinya, jalur data ada di port A, lalu pin kontrol RS, RW, dan juga EN adalah pin PD2, PD3, dan juga PD4. Nah, untuk baris ke-12 ini, fungsinya sebagai digunakan untuk mengirimkan perintah ke LCD nantinya. Untuk baris yang ke-14 ini, fungsinya sebagai mengirimkan nilai perintah ke port A. Untuk baris ke 15 dan juga 16 ini fungsinya nantinya akan digunakan untuk membuat RS bernilai low agar dapat dikenali sebagai perintah, dan RW bernilai low agar berada pada mode tulis. Nah, fungsi dari baris ke 18, 19, dan juga 20 ini digunakan sebagai mengirimkan atau memberi pulsa pada pin EN agar LCD dapat membaca perintah yang dikirimkan. Untuk baris ke 23 digunakan sebagai mengirim karakter ke Untuk baris yang ke 25 digunakan sebagai mengirimkan karakter ke port A. Untuk baris yang ke 26 dan juga 27 ini, fungsinya sebagai membuat pin RS bernilai high karena akan dikenali sebagai karakter daya yang ditampilkan pada LCD, dan membuat RW tetap low pada mode tulis. Untuk baris ke 29, 30, 29, 30, dan juga 31 ini, fungsinya sebagai memberi pulsa pada pin EN agar karakter ditampilkan pada LCD. Untuk maksud dari baris ke 34, yaitu 34 ini, yaitu digunakan sebagai menginisialisasi dari LCD. Untuk baris yang ke-6, 36, 37, dan juga 38 digunakan untuk mengatur semua port A menjadi output, lalu mengatur RS, RW, EN menjadi output, dan delay untuk menunggu LCD-nya nantinya akan hidup. Nah, fungsi dari baris ke 40, 41, 42, dan juga 43 yang ini, yaitu sebagai merupakan baris kode yang digunakan untuk mengatur LCD pada mode 8 bit, menyalakan tanpa kursor, dan memberikan tampilan LCD pada awal dinyalakan. Untuk baris ke 46 ini, fungsinya yaitu sebagai membersihkan tampilan LCD dan mengirimkan perintah 0 kali 01. Untuk baris ke 48 ini, fungsinya untuk menampilkan satu kalimat pada LCD.
Untuk baris ke 53, 54, 55, 56, 57 berfungsi untuk mengulang selama karakter belum habis dan mengirimkan karakter satu persatu ke LCD. Nah, ini. Maksud dari baris ke 60, 61 dari baris ke ini, yaitu untuk mengatur baud rate 9600 bps, mengaktifkan receiver atau transmitter, dan mengatur format ke 8 bit. Untuk baris ke 67 sampai dengan 71 berguna untuk mengirimkan satu karakter dari user untuk menunggu hingga register pengirimnya itu nantinya kosong. Untuk maksud dari baris ke 73 sampai dengan 77 yaitu untuk digunakan untuk menerima satu karakter dari UART lalu menunggu sampai data diterima dan mengambil data yang sudah diterima. Untuk baris ke 88 sampai dengan 92 ini berfungsi untuk menerima satu string dari UART lalu membuat variabel untuk menyimpan karakter melakukan pembacaan data secara terus-menerus. Untuk baris ke 93 93 sampai dengan 100 digunakan untuk menerima satu karakter dari UART, menghentikan pembacaan jika ada new line dan menyimpan karakter dalam buffer. Fungsi dari baris ke 102 yaitu sebagai mendefinisikan fungsi dari for A. Untuk baris ke 104 fungsinya untuk mendeklarasikan buffer untuk menyimpan data terima dari UART. Dan untuk baris ke 106 digunakan sebagai menjalankan kode dalam blok if dex port A ketika port A sudah dideklarasikan. Untuk baris ke 107 berfungsi sebagai program pertama yang dijalankan pertama kali. Untuk baris ke 109 sampai dengan 113 fungsinya sebagai baris variabel untuk menghitung penekanan tombol, mengatur PD5 sebagai input dan pull up internal dan menginisialisasikan LCD dan juga UART. Nah, untuk maksud dari baris ke 127 sampai dengan 132 yaitu berfungsi sebagai saat PB ditekan dua kali, maka LED akan menampilkan teks merah on dan mengirimnya lewat UART. Untuk baris ke 133 sampai dengan 138, yaitu digunakan sebagai ketika PB ditekan tiga kali, di mana LCD menampilkan all LED off dan mengembalikan nilai variabel tekan menjadi 0. Maksud dari baris 141, yaitu digunakan menerima balasan dari aplikasi 16 kedua, B, dan menyimpan dalam buffer. Untuk baris ke 142 sampai dengan 145, berfungsi sebagai membersihkan display LCD, kemudian menampilkan balasan dari aplikasi 16. Terdapat juga kode untuk memastikan bahwa tombol ditekan satu kali. Selanjutnya, jika sudah kita build, ini kode programnya sudah sukses kita buat, maka kita lanjutkan untuk membuat kode program yang kedua untuk aplikasi 16 yang kedua atau aplikasi 16 penerima. Oke, dikarenakan kalau ada program Amiga 16 untuk yang B itu hampir sama dengan Amiga 16 yang A, maka saya akan menjelaskan pada bagian kode program yang berbeda atau diubah saja, yaitu mulai dari baris ke 102, sehingga baris sebelumnya kita copy paste saja, seperti Nah, maksud dari baris ke 102 ini yaitu untuk digunakan untuk mendefinisikan bahwa program yang dijalankan adalah board base sebagai penerima. Untuk baris ke 104, untuk baris ke 104 yaitu digunakan sebagai membuat buffer untuk menyimpan data string yang diterima melalui UART. Untuk baris ke 106 yaitu fungsinya itu untuk menjalankan kode di bawah if the board B sudah dideklarasikan. Untuk baris ke 109 109 sampai dengan 110 yaitu untuk mengatur pin PC1 dan PC2 sebagai output untuk LED hijau dan juga merah, kemudian buat keduanya dalam posisi mati pada awal. Untuk baris ke 111 sampai 112 digunakan untuk menginisialisasi LCD dan UART agar siap digunakan.
Nah, untuk baris ke 116, 114 ini fungsinya sebagai membuat kode program akan berjalan terus-menerus tanpa henti. Untuk baris ke 116 sampai dengan 117, yaitu digunakan untuk menerima data string dari API ke-16A, lalu membandingkan data string dengan hijau on. Jika sama, program akan menjalankan perintah yang ada di dalam blok selanjutnya. Untuk baris yang ke 119 sampai 120, fungsinya untuk menjalankan atau menyalakan dan mematikan dua LED, yaitu hijau dan juga merah. Untuk baris ke 121 sampai dengan 123, yaitu membebaskan LED, kemudian menampilkan tulisan LED hijau on, lalu mengirim balasan teks LED hijau on ke API ke-16A melalui UART. Nah, untuk baris ke 133 ini fungsinya sebagai membandingkan data yang diterima dengan string all LED off. Untuk baris ke 135 ini berfungsi sebagai mematikan LED hijau dan juga merah. Untuk baris ke 136 sampai dengan 138, yaitu berfungsi untuk membersihkan display LED lalu menampilkan tulisan OK LED off dan mengirim balasan OK LED off ke APK 16A. Untuk baris ke 142 ini digunakan untuk menutup fungsi main dan menutup blok if def word B. Selanjutnya, sudah selesai, maka kita build solution. Kode program yang kedua juga sudah sukses. Lanjut, kita buka aplikasi Proteus. Ini adalah rangkaian yang sudah saya buat. Ini untuk aplikasi pertama dan juga ini untuk aplikasi kedua. Kita klik kanan, kita masukkan file kita tadi. Untuk yang pertama itu pakai yang ini. Jangan lupa pakai yang hex. Ini kita pakai 8 MHz, lalu kita oke. Lalu yang satunya kita pakai masukkan yang port B. Kita pakai yang hex. Lalu kita oke. Jika sudah, kita nyalakan programnya. Oke, jika kita ketuk satu kali push button, maka akan menampilkan LED hijau on dan juga LED-nya akan menyala yang hijau. Jika kita ketuk kedua, maka akan menampilkan LED merah on dan juga LED merah on dan juga LED merah di sini menyala. Dan jika kita ketuk ketiga, maka akan menampilkan OK LED off dan OK LED off dan semua LED akan menyala. Dan jika kita ketuk yang ketiga kali, maka akan kembali lagi ke LED hijau on. Untuk komponen yang digunakan sudah APK 16, push button, LED merah dan juga LED hijau, LM016L dan juga resistor. Ini menggunakan LCD-nya 2, untuk LCD yang pertama juga LCD yang kedua. Oke, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.